Paris air itu ada di sini. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini per 16 Mei bertepatan dengan perayaan Hari Waisak ya. Semoga bisa selamat menjalankan bagi yang menjalankan ibadahnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sih sepertinya temanya kita beralih ya, karena sudah lama tidak otak-atik senapan angin. Dan lagi-lagi sub tigernya macet seperti ini, dalam kondisi pompaannya seperti ini. Nah, artinya dia mengalami teflon shaker piston di bagian dalamnya nih, terutama di klep pompanya, dia mengalami kendor. Jadi kita harus pastikan lagi pada posisinya seperti ini ya. Maaf, yang di bagian karet teflon pompanya ini dia akan kendor beserta wadahnya. Jadi kita akan bongkar, kemudian karena mestinya sih idealnya, karena ini sudah cukup lama, kita harusnya sudah ganti tipe baru, karena ini sudah hampir berjalan 4 tahun ya senapan ini umurnya. Tapi berhubung masih belum ada tambahan-tambahan receh, kita akan manfaatkan lagi. Tentunya dengan cara simple aja ya, memberi lem G. Jadi pada bagian ini setelah kita kencangkan pada posisinya, kita akan beli lem biar dia tidak gampang berputar. Dan selanjutnya tentunya ada ini. Kita sudah beberapa hari lalu juga sudah melakukan pemesanan, terutama untuk beberapa part-part kecil yang paling dibutuhkan, terutama pada saat membongkar pasang senapan ini, sub tiger ini, terutama di bagian-bagian kecil-kecilnya ya, seperti ini. Aspen ini biasanya dia di ujung sini nanti ada penahannya, lalu ada baut. Mestinya sih baut popor ini juga sudah ganti, cuman karena saya kelewatan, alhasil nggak terbeli. Nah, part apa saja kita akan coba lihat lagi ya, lebih dekat biar gampang. Yuk. Oke, kita mulai. Jadi ini kemasan bingkisannya yang sudah terkirim beberapa waktu lalu, cukup kecil ya, karena memang part-part kecil saja. Jadi kalau bicara tentang part yang sangat penting dan juga ketika dia mengalami hilang itu menjadi sangat ribet itu ya dibuat kadang-kadang ya. Ini kalau untuk kasus-kasus yang saya alami sih sebenarnya lebih pada ini ya. Satu, pertama terkait dengan ini. Kalau sebelumnya memang kenapa harus punya cadangan o-ring ini, o-ring tipe kecil 004, karena dia dimanfaatkan untuk pemasangan di bagian ini, bagian dari pir grendel ini ya. Ada yang mau double, mau single. Nah, kita cukup punya ini, karena ini juga semakin sering gerak, peluang tergeseknya semakin banyak. Lalu juga masih ada cadangan ini yang sebelumnya sudah ada dalam bahasan sebelumnya, pir grendel. Cukup banyak ya, karena ini harganya cukup 1000-an. Nah, kemarin di pemesanan terakhir saya juga melakukan lagi pir grendel seperti ini, karena penasaran harganya, karena lebih dikatakan ori. Ternyata bayangan saya, misalnya dia dipasang di grendel yang asli bawaan pabrikan ini, dia akan cenderung bisa lolos ya. Tapi ternyata sama saja. Beli yang ini ternyata begitu dicoba pasang ke sini tetap dia nyangkut di bagian o-ring. Sementara yang asli itu biasanya bisa lolos begini. Cuman kalau ini agak nyangkut. Jadi ini sih pembelian barang part yang coba-coba saja ya, 1 biji ini. Nah, kita akan coba lihat yang lain. Nah, jadi bisa dilihat di sini, saya mengutamakan pembelian seperti ini. Ada 3 cadangan o-ring. Pertama, ini adalah o-ring seal transfer yang bentuknya kotak. Kotak dalam arti kalau dilihat dari samping ini ya. Jadi dia bukan bulat, versi bulat o-ring, karena ini kalau dalam bawaan pabrik senapan sub dia yang bentuk kotak ini, bukan yang bulat. Nah, jadi saya membeli ada 3 cadangan, karena dalam setiap pembukaan laras maupun
mengeluarkan tabung ini, biasanya dia akan begini ya. Nah, di antara lubang ini dia, antara laras dengan ini. Ketika ini dilepas biasanya sering terjadi pergesekan. Jadi sebaiknya kita punya cadangan juga ini. Lalu berikutnya, ini saya juga beli part-part kecil ini. Ini adalah penahan pen ya. Pen yang ada di bagian ujung senapan pada saat kita mau membuka stang pompa itu ya, di bagian depan, bagian juga pejeranya apa. Karena ini bagian yang paling gampang hilang. Jadi sebaiknya teman-teman rekan bediler punya ini juga cadangannya. Nah, berikutnya apa lagi? Saya juga beli 3 baut kecil. Nah, ini 3 baut ini sebenarnya baut yang sangat berpeluang juga hilang, karena ini adalah baut dari chamber ya, baut chamber atau baut laras. Oh, ini penahan laras ini. Ini penahan laras, dan yang paling sering hilang itu terutama di bagian ujung sini, di bagian ujung laras, di dalam sini. Nah, ini muter ini karena juga menggunakan baut yang seperti ini juga. Nah, ini yang sering hilang. Di sini dia ya. Ini nih posisinya. Jadi kita beli 1 atau ada beberapa ini 3 untuk bisa 1 di sini. Nah, sekaligus yang di bagian dalam, penahan laras di bagian dalam di posisi sini ya. Laras bagian dalam ini ditahan di sini dia. Intinya dia ada di dalam sini. Agak susah menjelaskan kalau tidak bongkar. Jadi semoga sih teman-teman bisa memaklumi. Bagi yang sudah sering bongkar-bongkar pasti paham ini. Oke, berikutnya kita akan lakukan bongkar pasang bagian-bagian mana yang diganti. Terutama ini bagian yang nyangkut. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, untuk senapan saya sendiri, piston bagian dalam ini mestinya sudah cukup, sebaiknya diganti ya, karena sudah cukup lama usianya, 4 tahun ini. Tapi saya akan coba menyiasati lagi sebelum bisa beli yang lain. Oke, begitu ya, saksikan yuk. Several bad puns later. Oke, kita mulai. Kan ini bautnya dulu, aspennya. Ini karena sudah tidak ada penahannya, jadi langsung dorong aja begini ya. Jadi bisa lepas. Sama ini juga tidak ada penahannya. Oh, bentar, aspennya dulu ditekan. Udah keluar. Yuk. Keluarkan pen penahan lagi di dalam sini. Ini keluar kecil. Nah, kalau sudah lepas, ini bisa lepas. Jadi keluar. Aduh. Oke, lagi-lagi ini ya, bagian yang bikin mengganjal tadi, bagian pompa selalu kendor. Nah, di sini. Jadi dia harusnya mesti mentok begini. Dan tentunya ini lagi-lagi karena sering dipompa paksa, jadi dia agak cenderung lengkung lagi. Jadi kita akan coba luruskan sekedar begini saja ya. Lalu ini kita kembalikan posisinya, lalu kita lem nanti. Nah, sementara sepertinya klepnya ini sudah wajib ganti karena sudah cenderung tipis begini ya. Mau nggak mau kita manfaatkan benang lagi karena saya belum punya cadangan baru, yaitu ada copotan-copotan lama. Nanti kita main sistem
yang di ujungnya sini diganjel dengan cara menanam benang. Lalu kita jejalkan dan kita kasih lem juga. Yuk lanjut. Oke, untuk kasus seher teflon ini seher teflon pistonnya ini. Kalau untuk batangnya yang melengkung sih sebenarnya sederhana aja ya. Tumpukan pada tiang atau apa, tiang besi. Lalu tekan dari kedua sisi kiri kanan sini. Nah dia otomatis insya Allah akan lurus dengan sendirinya. Meskipun tidak total lurus ya, tapi yang ya, minimal sudah bagus lah tidaknya. Nah pada kasus yang ini yang sering mengganjal itu karena ini kurang dari setelan dratnya, jadi dia terlepas begini. Karena mainan pompa itu akhirnya dia lari begini, begitu nempel mentok. Stang pompa tidak bisa balik pada posisinya. Jadi kita akan posisikan seperti ini, full. Lalu kita lem di sini dengan lem G. Ya menghambat inilah faktor dratnya kendor. Berikutnya kita akan melepas laras dari chamber ini ya. Jadi lewat bautnya di sini. Nah ini sekaligus kita akan tahu letaknya posisi seal transfer itu di mana. Nah itu kita lepas. Inilah baut yang saya katakan baut yang gampang hilang itu ya. Baut kecil ini. Kalau yang di bagian ini sih tidak hilang, tapi yang kecenderungan yang hilang itu yang paling di ujung sini, penahan kecil ini. Oke, tes ya. Sekarang larasnya sudah bisa dibuka. Buka pelan-pelan. Nah, seal transfer itu ada di sini, di bagian ini. Udara dari tabung lewat sini. Selanjutnya ini seal transfer itu ada di sini dia. Nah kalau model yang saya ganti ini memang tipe biasa yang bulat. Sementara yang kita butuhkan itu ada yang tadi itu ya. Semakin tipenya tipe kotak ini akan semakin bagus. Jadi perhatikan bedanya. Nah ini yang sedang terpasang baru kita bongkar. Nah kita akan ganti yang tipe ini, tipe kotak ini ya, seal yang baru. Oke, pelan-pelan ya, ikutin proseduralnya. Oke, perbedaan tipe baut ya ini kalau kita juga enggak perhatikan asal beli juga. Nah ini adalah baut chamber yang tumpuan nancep ke laras ya. Jadi dia tipenya ini kalau dari pabrikan, kecil kepalanya, sementara yang kita beli ini besar. Nah terus lihat bisa bedanya di situ. Kalau ini dengan setelan obeng biasa bisa dibuka, obeng kembang. Nah sementara ini dengan ini beda bukaan ya, dengan obeng khusus kayak tipe bukaan HP itu. Dan lagi dudukannya di sini lebih mekar, tuh kayak cendawan gitu ya di bawahnya. Sementara ini lurus aja nih. Ya jadi kalau beli mohon diperhatikan ini beda-bedanya ini ya. Ini yang tipe baru saya bilang, ini tipe asli bawaan pabrik. Tapi ini sih akan kita tetap pasang. Sementara kalau ini mungkin untuk di bagian dipisir pejera itu ya, bagian depan. Oke, kita akan setting ulang. Jadi cari tipe ini tadi, o-ring kotak ini, lumurin minyak sedikit, pasang di bagian dari lubang transfer chamber itu ya. Nah ini seal transfer yang tipe kotak. Lalu balikan lagi. Nah seperti ini. Oh yes. Tinggal cari celahnya. Nah, baut lagi yang kecil tadi. Misalkan untuk tipe ini memang sebaiknya obengnya yang tipe magnet ya. Jadi dia memegang bautnya lebih gampang. Nah seperti ini. Jadi gampang diiring ke dalam. Yes, kurang lebih seperti itu. Cukup. Oke, setelah semua pejera dipasang, terpasang juga laras pada posisinya, stang seher sudah pasang semua, stang luar ini
pompa. Jadi ini tinggal kita tutup ya, penahan as ini bagian yang paling, karena bukan pasangannya biasanya berat ini. Lain ini. Tapi yang jelas lebih aman lah, mudah-mudahan tidak lepas karena bukan buatan pabriknya, beda. Jadi seperti ini, nggak gigit dengan penuh lingkaran sini ya, dia agak seperti 3/4 saja. Nah teman-teman, jadi serangkaian tadi tentang penjelasan penggantian part-part terkecil di bagian senapan Sub Tiger ini sudah saya coba paparkan ya. Intinya dengan beberapa part yang paling dominan gampang hilang karena memang saking kecilnya. Nah seperti halnya ini, si pen pengaman ini tadinya ini nggak terpasang, tapi ya itu tentu sangat beresiko ya ketika kita mompa. Nah kalau ini jatuh susah juga ya, kalau ya sekalipun cara menyiasati tergampangnya ya, kita kalau di lapangan itu hilang ya kita bisa masukkan sebangsa apa sujen, entah itu paku atau kayu, yang penting hanya untuk mengganjal sementara. Tapi kalau sudah terpasang pen aslinya, lalu sebaiknya dilengkapi dengan penahannya ini. Berikut juga sama, di bagian ujung pejera ini sudah terpasang juga pen baut kecil ini. Ya memang nggak pas-pas bener ya, karena memang ini beda, ini kepalanya agak lebar, sementara kalau asli yang dari bawaan pabrikan Sub itu lebih kecil. Seperti halnya juga terpasang di bagian laras dengan chamber di dalam itu. Dan apa lagi yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah kalaupun, oh ya, untuk kasus di senapan ini sendiri, di bagian klep rupanya saya nggak punya cadangan lagi, jadi saya pasang yang tadi itu yang masih tipe lama. Ya ujung-ujungnya sama, ini pun masih aman-aman saja ya. Nah dipompa, nah aman. Nah seperti itu. Tapi ya istilahnya karena terbiasa dengan, kalau juga kendala-kendala pemasangan klep baru dengan yang kondisi roknya itu lebih mekar, atau dengan yang ini sedikit tipis karena ini faktor tipe yang diinisiasi dengan diganjal benang. Biasanya kalau kita pasang yang tipe baru itu tentunya dengan kompresi yang tentunya dia akan lebih kuat. Nah itu akan pengaruh lagi kepada pemompaan, dan tentunya dengan larinya peluru itu agak beda ya. Tentunya itu lagi ya, kembali ke masing-masing, bahwa setiap kita para bediler tentunya akan berusaha mengenali karakter dari senapannya masing-masing. Nah kurang lebih seperti itu. Apalagi jika sebelumnya saya tidak pernah di bagian pejera depan ini tidak pernah terpasang baut. Nah ketika sudah saya pasang baut lagi, sama, ini kendalanya agak sedikit melenceng, ada ke kiri, ke kanan lah, seperti itulah umumnya halnya. Sama juga kasus ketika pasang di bagian seal transfer yang tipe kotak, begitu pasang di awal, kondisi si laras ini cenderung agak dongak begini ya, karena memang tipenya masih cukup tebal. Tapi ya dengan perlahan kita pasang kompres di belakang ini, lalu diperkuat di depan sini untuk lurusnya. Nah, insya Allah dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga membantu bagi perbendaharaan mengatasi kasus-kasus yang dialami dalam senjata produk kita yang sama ini. Nah sejauh ini terima kasih sudah nyimak. Mohon like, share, dan dukungannya seperti biasa agar channel ini bisa berkembang sebagaimana biasa. Dan terima kasih. Salam Gerilya Maya. Salam konten kreator Indonesia. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.